pagi anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selamat bertemu kembali dengan Pak Yube Usia. Hari ini kita akan membahas tentang suatu materi yang ada hubungannya dengan garis, masih melanjutkan materi minggu lalu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal beberapa gradien dan bersama garis lurus ya. Gradien dari persamaan garis lurus. Oke, nah apa itu gradien? Gradien garis merupakan bilangan yang menyatakan kecondongan atau kemiringan suatu garis yang merupakan hasil perbandingan antara komponen X dan komponen Y pada bidang kartesius. Nah, gradien ini biasanya dilambangkan dengan huruf M, ya M, gradien. Nah, kemudian yang pertama yang akan kita pelajari adalah gradien yang melalui pusat O 0,0, titik 0,0 dan titik E, Y. Di sini kita menggambar garis vertikal horizontal. Ini Y, ini X. Kemudian ada titik A, titik B. Nah, kita tarik garis melalui titik 0,0 di sini. Kemudian ada titik E, Y. X, Y. Nah, ini X-nya A ya, komponen A, B, garis F, sehingga garis F memotong sumbu X di titik A, 0. A, 0 artinya Y-nya 0. A, 0 di sini. A, 0 ya. A, 0 di sini. Kemudian garis F memotong sumbu Y di titik 0, B di sini. Sehingga gradiennya bisa kita tentukan dengan cara gambarnya seperti tadi, sehingga gradien yang dimaksud dari gambar kurva ini adalah gradien garis F ya. Garis F ini kemiringannya yaitu komponen Y garis F. Komponen Y garis F dibagi dengan komponen X garis F, yaitu gradien garis F sama dengan B per A. Oke, B per A. Oke, B per A ya. Jadi tegak dibagi dengan mendatar atau garis tegaknya, jarak garis tegaknya dibagi dengan garis mendatar. Oke, catatan. Nah, pertama, apabila suatu garis miring, condong atau miring ke kanan, maka gradien garis tersebut atau positif ya, positif atau M sama dengan B per A. Ini hasilnya positif. Jadi kalau miring ke kanan, gradiennya positif. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua adalah apabila suatu garis miring, condong atau miring ke kiri, maka gradien garis tersebut cenderung negatif atau M sama dengan min negatif B per A. Oke, sampai di sini kira-kira bisa memahami ya. Kita lanjutkan. Kita akan coba soal. Saya punya gambar di sini. Saya menggambar garis vertikal, horizontal, ada komponen X, Y, ini diagram kartesius. Saya punya garis juga, garis lurus K. Kasih titik di sini berpotongan di titik X-nya itu 2, Y-nya 0, kemudian Y titik kedua 3, 2,3. Pemecahan dari soal, kita dapat mengetahui bahwa A itu sama dengan 2, ya, A-nya jarak A-nya ini 2, kemudian jarak B-nya itu 3. Nah, sehingga M atau gradien garis K sama dengan B per A.
sehingga dapat 3/2. Jadi gradien garis K adalah 3/2. Mudah bukan? Saya harap kalian bisa memahami melalui penjelasan dari contoh soal yang sudah saya berikan. Oke, kalau tadi yang pertama kita menginjak gradien garis yang kedua, yaitu gradien garis yang melalui dua titik. Gradien garis yang melalui dua titik yaitu misalkan saya punya titik A, itu ada X1, Y1. Kemudian ada titik B, X2, Y2. Nah, gradien garis dari yang melalui dua titik ini dapat dicari menggunakan rumus seperti ini. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, atau sebaliknya M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Kita langsung ke contoh soal agar kalian lebih mudah memahami contoh soal gradien yang melalui dua titik. Misalkan saya punya satu soal seperti ini. Tentukan gradien garis yang melalui titik A, itu isinya X, Y ya 5,1 dan B isinya 7,9. Nah, pemecahannya sama dengan kita identifikasi dulu titik-titiknya. Titik A, di sini sengaja saya beri warna merah supaya kalian lebih mudah memahami ya. A itu isinya 5,1, sehingga X1-nya itu sama dengan 5 di sini saya tulis. Y1-nya sama dengan 1. Kemudian titik B saya beri warna biru. Nah, ini untuk membedakan dari yang pertama ya. Titik B isinya 7,9, sehingga X2 sama dengan 7 dan Y2 sama dengan 9. Rumus yang digunakan boleh yang pertama atau yang kedua sama saja ya. Oke. Saya menggunakan tadi identifikasinya sudah. Nah, saya menggunakan rumus yang ini. Coba rumus yang pertama dulu Y2. Y2-nya tadi 9 kurang 1 8, kemudian Y2 kurang X1 7 kurang 5 2, 8 per 2 sama dengan 4, atau ternyata sama ya. 1 dikurang 9 min 8 atau negatif 8, 5 dikurang 7 maka negatif 2 negatif per negatif sama dengan positif 4. Oke, jadi gradien garis tersebut adalah 4. Catatan juga, ketika kalian mempergunakan rumus ini, kalian harus memperhatikan tanda minus ya, tanda minus pada masing-masing angka. Oke, saya akan melanjutkan contoh soal gradien yang melalui dua titik. Oke, saya mencoba menggambarkan gradien dengan komponennya X dan Y, dan ada titik 2, 1, 4, 1, dan dari titik B, titik A kita hubungkan ya, sehingga membentuk garis lurus AB memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik. Nah, pemecahan dari soal pada gambar kita dapat mengetahui bahwa titik A itu 2 min 1 dan titik B itu min 1,4. Kita pecah, kita identifikasi masing-masing komponen titiknya ya, seperti ini. Titik A 2,1, X1-nya 2, Y1-nya min 1, titik B min 1,4, X2-nya min 1, dan Y2-nya 4. Sehingga menggunakan rumus gradien M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan 4 dikurangi dalam kurung negatif 1 per negatif 1 negatif 2
sama dengan 4 ditambah 1, 5, kemudian per min negatif 3 atau negatif 3, sehingga gradiennya negatif 5/3. Jadi gradien garis K adalah, atau garis gambar ini ya, adalah negatif 5/3. Oke, gradien pada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ini merupakan bentuk implisit. Kalau kita mau mengerjakan, maka kita harus merubah bentuk seperti ini menjadi bentuk eksplisit dengan cara ya seperti biasa, kita pindah ruaskan AX ditambah B ditambah C sama dengan 0, tinggal BY, AX kita pindah ke sebelah kanan sehingga menjadi min AX min C, kedua ruas kita kalikan dengan min 1 atau negatif 1 sehingga diperoleh negatif BY sama dengan AX ditambah C Y, kemudian negatif B kita pindah ruaskan, di sini bentuknya berkalian, pindah menjadi pembagian sehingga Y sama dengan AX ditambah C per negatif B, sehingga menjadi rumus negatif A per B X ditambah C. Ini merujuk ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C dengan M, atau gradiennya yaitu sama dengan negatif A per B. Oke, contoh soal, tentukan gradien garis-garis berikut. Soal yang pertama, 3x ditambah 2y sama dengan 6. Soal yang kedua, 5x dikurangi 3y ditambah 14 sama dengan 0. Yang ketiga, 4x ditambah 8y sama dengan 12. Jawabnya seperti ini. Kita identifikasi satu-satu. Untuk soal yang pertama, 3x ditambah 2y sama dengan 6. A-nya itu 3, ini A-nya 3, B-nya 2. Maka gradiennya atau M-nya sama dengan negatif A per B. A-nya 3, B-nya 2. Negatif 2/3. Yang selanjutnya, A-nya ketemu 5, B-nya ketemu 3. Maka M-nya sama dengan negatif B per A per B sama dengan 5 per dalam kurung min 3 sehingga 5/3. Nah, yang soal yang ketiga, A-nya ketemu 4, B-nya ketemu 8, maka M-nya min A per B sama dengan min 4/8 atau sama dengan, kita sederhanakan, 1/2 atau min atau negatif setengah. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas tentang gradien garis yang saling sejajar. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kenapa garis itu dikatakan sejajar? Oke, jika dua garis atau lebih sejajar, maka gradien garis 1 itu sama dengan garis 2. M1 sama dengan M2, sejajar M1 sama dengan M2 ya. Nah, saya punya gambar di sini. Y. Oke. Nah, ini garis K. Itu searah, sejajar dengan garis L. Garis K sejajar dengan garis L. Ini garis K, garis L, arahnya sama, jaraknya juga sama di sini. Ya, maka memiliki gradien yang sama juga. Jadi itu gradien garis yang saling sejajar itu sama. Ya. Contoh soal gradien garis sejajar. Tentukan gradien garis K yang sejajar dengan garis 5x ditambah 7y sama dengan 32. Nah, dari persamaan ini kita dapat memperoleh A-nya itu 5, B-nya 7. Oke, gradiennya ketemu negatif A per B sama dengan negatif 5/7.
Karena garis K sejajar, maka gradien garisnya sama, yaitu negatif 5/7. Oke, gradien garis tegak lurus. Jika garis saling berpotongan tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Saya punya gambar di sini. Ini komponen Y, X, ya. Kemudian saya punya garis, nah dua garis biru ini K, kemudian yang oranye ini L, tegak lurus membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, garis K dan garis L berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Inilah yang dimaksud garis saling tegak lurus. Nah, hasil kali gradien kedua garis itu negatif 1. Oke, tips untuk gradien garis yang saling tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jika M1-nya itu sama dengan min negatif A per B, maka M2-nya kita balik tapi positif, B per A. Yang kedua itu jika M1-nya itu A per B, dalam arti positif ya, ini terbalik tapi negatif. M2-nya negatif B per A. Jika M1-nya sama dengan A, maka M2-nya negatif 1/A. Jika M1-nya sama dengan negatif A, maka M2-nya 1/A. Nah, ringkasannya bisa dilihat seperti ini. Ya. Jadi ini memudahkan kita untuk menghitung gradien garis yang saling tegak lurus saja. Oke, contoh soal gradien garis tegak lurus. Tentukan gradien garis H yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik min 3,1 dan 4,2. Oke, dengan rumus gradien biasa kita dapat menghitung Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan 2 dikurang 1 per 4 dikurang dalam kurung negatif 3, sehingga ketemu 1 per 4 ditambah 3 sama dengan 1/7. Karena garis H tegak lurus, maka gradien garis pertama dikalikan gradien garis kedua sama dengan negatif 1, sehingga 1/7 kali M2 atau gradien garis kedua sama dengan negatif 1. Sesuai rumus tadi, ya, kalau ada 1/A maka M2-nya adalah negatif A. Sehingga M2-nya di sini negatif 7. Oke, matematika makin tekun makin pasti keren. Habis sekian dari Pak Yupe Usiel. Terima kasih.